Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tori Adila Andri dengan NIM 21338088. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya desain material proses yang berjudul pembuatan sendok logam dari bahan stainless steel. Pertama, desain produk. Desain produk adalah langkah pertama dalam pengembangan produk ini. Ini mencangkup elemen seperti bentuk, fungsi, estetika, dan spesifikasi umum. Desain yang baik mempertimbangkan penggunaan material yang sesuai dan proses produksi yang efisien. Latar belakang. Pada awal pembuatan sendok, bahan yang dipakai adalah jenis kayu yang diukir, dan dengan bertambahnya teknologi dan peradaban, maka bahan baku sendok yang pada awalnya berbahan baku kayu berganti dengan bahan baku seperti tanduk sapi, gading-gading, perunggu, dan akhirnya perak, stainless steel, dan emas. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pengamatan sendok yang berbahankan stainless steel. Stainless steel itu sendiri asalnya merupakan pelat besi yang diberi lapisan anti karat yaitu krom atau Cr dan nikel atau Ni. Pelapisan itu sendiri dilakukan oleh mill atau pabrik yang khusus menangani pembuatan stainless steel karena proses ini tidak mudah dan membutuhkan peralatan dengan teknologi tinggi. Pelapisan stainless steel yang tidak baik cepat terlepas pada penggunaannya, terutama jika sering digunakan pada suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, maupun pada jenis makanan yang bersifat asam. Sebelum digunakan, stainless steel untuk bahan sendok makan sebelumnya sudah digunakan batu, kayu, besi, aluminium, perak, emas. Mengapa harus menggunakan bahan stainless steel? Karena dengan bahan ini cukup aman untuk kesehatan dan harganya cukup terjangkau bila dibanding dengan sendok makan perak atau emas. Pada zaman modern ini, sendok banyak digunakan dari bahan stainless steel karena mempunyai sifat yang cocok dan dalam hal ekonomisnya juga dapat dijangkau. Maka dari itu, sendok sangat menarik untuk diamati karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering temui dan kita gunakan. Sejarah singkat sendok logam. Era modern. Pada abad 20, stainless steel menjadi bahan populer untuk pembuatan sendok logam. Stainless steel tahan karat dan tahan korosi, membuatnya menjadi pilihan utama yang kuat dan tahan lama. Desain sendok logam berkembang sesuai dengan tuntunan gaya hidup modern. Ada berbagai macam jenis sendok untuk berbagai keperluan, seperti sendok makan, sendok sup, atau sendok pencuci mulut. Inilah contoh gambar dari sendok era modern sekarang. Sekarang masuk pada tahap proses pembuatan sendok garpu atau sendok makan dengan bahan logam stainless steel. Pertama, kita akan mulaikan itu menentukan material yang akan dipilih. Materialnya itu termasuk jenis logam. Kemudian kita memilih alat-alat yang digunakan, lanjut untuk pembuatan produk, lalu finishing proses. Setelah itu lakukan quality control dan setelah itu akan diselesaikan finishingnya. Menentukan material. Dalam menentukan material untuk suatu produk,
tentunya kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kondisi dan penggunaan benda kerja. Sebelum kita menentukan material yang akan digunakan, kita harus mengetahui pengaplikasian dari barang yang akan dibuat. Berikut adalah kondisi kerja dari sendok makan. Selalu terkena air saat digunakan. Digunakan pada suhu yang berubah-ubah, baik pada suhu tinggi maupun rendah. Digunakan untuk makan, sehingga harus tetap higienis atau mudah dibersihkan apabila ada bekas makanan dan minuman yang menempel. Material yang cocok. Dari melihat kondisi kerja pada sendok makan, maka material yang cocok digunakan harus memiliki kriteria berikut. 1. Tahan karat. Untuk sendok makan ini atau yang sendok berbahan logam stainless steel itu harus memiliki sifat yang tahan karat, jadi tidak mudah berkarat. 2. Tahan terhadap perubahan suhu. Jadi untuk sendok logam atau stainless steel ini harus tahan terhadap suhu panas, jadi tidak mudah lapuk atau berubah. Ketiga, higienis. Ini adalah contoh dari bahan baku logam untuk pembuatan sendok stainless steel, bisa bahan baku logam seperti yang gambar di samping ini. Material yang digunakan. Material yang cocok digunakan untuk sendok makan adalah baja stainless steel, baja anti karat. Ini bertujuan agar saat kita makan tidak akan terkontaminasi oleh adanya logam ke tubuh kita. Oleh karena itu, tidak ada sendok yang menggunakan material besi. Meskipun seluruh kategori stainless steel didasarkan pada kandungan krom (Cr), namun unsur paduan lainnya ditambahkan untuk memperbaiki sifat stainless steel sesuai aplikasinya. Kategori stainless steel tidak halnya seperti baja lain didasarkan pada persentase karbon, tetapi didasarkan pada struktur metalurginya. Pada sendok ini menggunakan austenitic stainless steel, di mana austenitic stainless steel mengandung sedikitnya 16% krom dan 6% nikel, grade standar untuk 304. Sampai ke grade super austenitic SS seperti 904 liter dengan kadar krom dan nikel lebih tinggi serta unsur tambahan sampai 6%. Molybdenum, titanium, T atau copper berfungsi untuk meningkatkan ketahanan terhadap temperatur serta korosi. Austenitic cocok untuk aplikasi temperatur rendah disebabkan unsur nikel membuat SS tidak menjadi rapuh pada temperatur rendah. Material stainless steel. Stainless steel adalah salah satu bahan yang mempunyai beberapa kelebihan, salah satunya ialah tahan korosi. Stainless steel bisa bersaing dengan logam biaya yang lebih tinggi, teknik dan paduan berdasarkan nikel atau titanium, sementara menawarkan berbagai sifat tahan korosi, cocok untuk berbagai macam aplikasi. Stainless steel dapat dimanipulasi dengan menggunakan berbagai teknik rekayasa umum tersedia dan sepenuhnya didaur ulang di akhir masa pakainya. Sebagai baja, stainless steel adalah paduan tahan korosi. Harapan hidup mereka biasanya panjang, minimal diperlukan pemeliharaan yang rutin.
Kelebihan stainless steel. Pertama yaitu kelebihan stainless steel ini yaitu tahan korosi yang tinggi, artinya tidak mudah berkarat atau lapuk. 2. Tahan api dan tahan panas, memungkinkan untuk mempertahankan kekuatan pada temperatur tinggi. Ketiga, higienis, tidak berpori, mudah dibersihkan, memberikan penampilan yang modern, serta menarik untuk aplikasi logam arsitektur. Yang selanjutnya bersifat cerah, ketahanan terhadap dampak bahkan pada variasi suhu ekstrim, terus mempunyai nilai jangka panjang. Di samping kelebihan stainless steel, di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, kesulitan dalam fabrikasi. Ketika mencoba untuk membuat stainless steel tanpa menggunakan mesin teknologi tinggi dan teknik yang tepat, dapat menjadi logam yang sulit untuk ditangani. Hal inilah yang disebut menghasilkan limbah mahal. Kesulitan dalam pengelasan juga dapat menghasilkan potongan hancur atau biaya pemborosan tinggi. Tinggi biaya awal saat pertama memulai membuat stainless steel. Selanjutnya kekurangan itu tinggi biaya pemolesan akhir saat finishing. Proses pembuatan. 1. Blanking. Produksi ini dimulai dengan plat persegi panjang stainless steel. Plat persegi stainless steel ini dicap dan dicetak dalam mesin pon atau disebut proses punch, sehingga kontur bagian luar tersebut terpotong sehingga bentuknya sama seperti bagian yang akan diproduksi. Mesin pon atau sering juga disebut dengan mesin pon atau mesin press ini berfungsi untuk memotong berbagai macam bahan seperti spon eva, karet, PVC, kulit, flanel, karton, kardus, kertas, plat besi, dan lain-lain. Dengan bantuan pisau pon yang dioperasikan tanpa menggunakan energi listrik atau secara manual, atau juga mesin pon yang menggunakan tenaga listrik sebagainya penggeraknya. 2. Prosesnya rolling. Ini adalah contoh dari gambar saat blanking, percetakan sendok. Yang kedua itu rolling, yaitu penipisan atau proses mengatur ketebalan pada bagian batang sendok dan daun sendok. Pada proses roll pada daun sendok melalui 2 tahap. Proses roll pertama dimaksud untuk menipiskan plat pada bagian ujung daun sendok, sedangkan proses roll kedua dilakukan untuk pelebaran daun sendok. 3. Anneal. Proses anneal bertujuan untuk mendapatkan kembali atau merecovery sifat-sifat fisik yang berubah saat mengalami proses deformasi dingin. Proses ini juga akan menurunkan sifat mekanis seperti kuat tarik dan kekerasan. Namun, logam akan bersifat lunak dan ulet, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Ini adalah contoh gambar dari proses penipisan atau mengatur ketebalan dari sebuah bahan beda kerja untuk pembuatan sendok dari logam stainless steel. Keempat, pembentukan pola atau pattern format. Dengan menggunakan mesin cetakan sendok tadi dicetak bagian gagangnya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan atau sesuai dengan pola cetakan dalam mold. Misal ukiran, nama, atau bentuk lainnya, dan setelah itu dilanjutkan pembentukan cekungan sendok menggunakan mesin press. Molding
adalah sebuah proses produksi dengan membentuk bahan mentah menggunakan sebuah rangka kaku atau model yang disebut dengan mold. Ini adalah sebuah gambar dari proses pembentukan pola. 5. Polishing atau grinding. Sebelum melakukan proses gerinda terlebih dahulu, sendok tersebut dikurangi ketajamannya dengan dipoles. Proses poles ini sendiri melalui beberapa mesin, antara lain poles untuk bagian dalam daun sendok, proses poles untuk bagian luar daun sendok, dan proses poles untuk bagian gagang sendok. Serta itu baru dilakukan proses abrasi dengan pengamplasan menggunakan lilin putih. Untuk proses pembersihannya, sendok telah halus dicuci. Setelah sendok dikeringkan, produk sendok yang telah jadi dibawa ke bagian inspeksi. Proses inspeksi dilakukan secara manual oleh operator. Proses inspeksi dilakukan oleh operator pada bagian daun dan gagang sendok. Ini adalah contoh gambar dari proses grinding atau polishing. 6. Quality control. Inspeksi akhir memeriksa potongan untuk caves, goresan, bintik-bintik kasar atau tindas garpu itu atau sendok, perubahan warna atau kelemahan lain yang mungkin telah terjadi ketika potongan-potongan yang dicap, dibentuk dan dipoles. 7. Pengujian dan kualitas. Setiap sendok harus melewati pengujian kualitas untuk memastikan bahwa tidak ada cacat atau ketidaksesuaian dengan desain ini. Melibatkan pengujian kekuatan, tampilan, dan ketahanan terhadap korosi. 8. Packing dan distribusi. Setelah lulus uji kualitas, sendok-sendok tersebut siap untuk dikemas dan distribusikan ke berbagai pasar. Mereka mungkin dibungkus dalam set atau dijual secara individu. Studi kasus ini memberikan gambaran umum tentang langkah-langkah dalam menentukan baik atau tidaknya sendok stainless steel ini. Langkah-langkah dalam produksi sendok logam, khususnya sendok stainless steel dalam pengembangan dan produksi sendok, penting untuk mempertimbangkan desain dan pemilihan material, proses produksi serta pengujian dan kualitas agar menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan kepuasan pelanggan. Keselamatan kerja. Keselamatan di tempat kerja, khususnya di bagian mesin, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan, di antaranya yaitu faktor manusia, faktor lingkungan kerja, dan faktor alat itu sendiri. 1. Faktor manusia atau pribadi. Faktor manusia ini di sini meliputi antara lain kemampuan fisik, mental, dan psikologi pengetahuan, keterampilan dan kelalaian. Pekerjaan yang sedang mengalami gangguan pada fisik, mental, dan psikologinya tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin karena pekerjaan di bidang mesin memerlukan konsentrasi dan kewaspadaan yang tinggi, sehingga dapat melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain faktor-faktor tersebut, sebelum memasuki tempat kerja, juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pekerja untuk meminimalisir kecelakaan kerja, yaitu dengan memakai safety helmet, sepatu pelindung, sarung tangan, penutup telinga, kacamata pengaman, masker, pelindung wajah, alat pelindung tubuh, baju kerja, dan lain-lain sebagainya. 2. Faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. Lingkungan kerja yang mendukung keselamatan dalam aktivitas
bekerja di bidang mesin antara lain pencahayaan, suhu, kebersihan tempat kerja, dan pemasangan tanda-tanda peringatan seperti poster. Faktor alat. Bahaya yang ditimbulkan oleh mesin sangat beragam tergantung dari jenis mesin yang digunakan. Beberapa di antaranya: 1. Tangan masuk ke gerinda, tangan terbakar, tangan terjepit di mesin pon saat memasukkan plat stainless steel, terpapar kebisingan, tangan terluka, rambut tersangkut, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari perkembangan sendok dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang modern ini. Dari dulu sendok adalah terbuat dari bahan batu atau kayu, kemudian bisa sekarang berbuat dari logam stainless steel yang tahan dari korosi, tahan karat, dan bersifat tahan lama. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan: 1. Untuk menghasilkan produk sendok dan garpu berbahan logam, perlu menggunakan mesin-mesin yang terdiri dari mesin pon, mesin molding, mesin gerinda, atau mesin poles atau polishing. 2. Penggunaan mesin dalam proses pembuatan produk sendok dan garpu masih terdapat penggunaan mesin konvensional. 3. Dapat menambah wawasan mengenai fungsi serta pengoperasian alat dan mesin tersebut, sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap teknologi yang sangat erat kaitannya dengan bidang permesinan. Jadi, sendok di zaman modern sekarang, sendok logam dari stainless steel lebih berguna daripada sendok-sendok kayu zaman dulu atau sendok-sendok yang dari bahan batu. Jadi sendok stainless steel zaman sekarang itu lebih maju daripada sendok zaman dulu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan dari PPT saya saat sekarang ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.